Penyidik pidana khusus atau Pitsus Kejaksaan Tinggi Kejati Bali menetapkan tersangka baru dugaan korupsi penyalahgunaan dana sumbangan pengembangan institusi SPI mahasiswa baru seleksi jalur mandiri Universitas Udayana Unut pada tahun 2018 hingga 2022. Sosok tersebut adalah Rektor Unut Profesor Dr. Insinyur Inyoman Gede Antara yang ditetapkan sebagai tersangka. Ditetapkannya Profesor Antara yang menjabat sebagai Rektor Unut periode 2021 hingga 2025 sebagai tersangka setelah penyidik secara maraton melakukan penyidikan kasus tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Putu Chandra, reporter Tribun Bali. Silakan laporan Anda, rekan Putu Chandra. Baik, selamat sore Tribuners dan selamat sore Justina. Saya Chandra dari Tribun Bali. Dapat saya laporkan bahwa kemarin, tepatnya hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Bali telah menetapkan satu tersangka baru terkait dengan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana sumbangan pengembangan institusi mahasiswa baru seleksi jalur mandiri Universitas Udayana tahun 2018 sampai tahun 2022, di mana penyidik sendiri telah menetapkan Rektor Universitas Udayana, Profesor Dr. Insinyur Inyoman Gede Antara sebagai tersangka. Penyidik sendiri menetapkan Prof. Antara sebagai tersangka setelah melakukan penyidikan mendalam dan berdasarkan alat bukti yang ada dan berdasarkan juga fakta-fakta dan ekspos beberapa kali yang dilakukan oleh penyidik, dan berdasarkan hasil itu penyidik kemudian menetapkan Prof. Antara sebagai tersangka terkait dengan perkara ini. Sementara itu terkait dengan kerugian yang ditimbulkan dari kasus ini, berdasarkan hasil penghitungan dari internal kejaksaan, diperkirakan atau disinyalir kerugian itu perekonomian negara mencapai sekitar 334 miliar lebih. Dan itu berdasarkan hasil penghitungan audit internal dari Kejati Bali. Dan dapat saya informasikan juga dalam kasus ini, Prof. Antara disangkakan beberapa pasal oleh penyidik Pitsus Kejati Bali, di mana pasal yang disangkakan adalah pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 12 huruf E, junto pasal 18, Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan kemarin juga, selain menetapkan Prof. Antara sebagai tersangka, Prof. Antara juga kemarin hadir memenuhi panggilan sebagai saksi, di mana Prof. Antara sendiri memberikan keterangan sebagai saksi untuk 3 orang pejabat Universitas Udayana yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Pitsus Kejati Bali. Dan berdasarkan keterangan dari Prof. Antara sendiri, dirinya menghormati proses hukum yang kini sedang berjalan di Kejati Bali, dan Prof. Antara juga menghargai proses hukum dengan ditetapkannya dirinya sebagai tersangka, begitu. Dan pihaknya kemarin menyebutkan dengan telah ditetapkannya tersangka, Prof. Antara terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan tim penasihat hukum. Demikian dapat saya laporkan, Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Putu Chandra, reporter Tribun Bali. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Rektor Unut Prof. Antara dan Kasipenkum Kejati Bali, Putu Agus Eka Sapanaputra. Terkait dengan penetapan tersangka nih, Pak. Ya, hari ini saya diminta keterangan sebagai saksi untuk staf kami. Ya, sudah saya tadi lakukan, ada kurang lebih 48 pertanyaan. Ya, ada 48 pertanyaan dan sudah saya jawab semua. Nah, kemudian pada prinsipnya kami Universitas Udayana menghormati proses hukum dan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik. Itu aja sementara berkaitan dengan status saya itu mungkin. Bagaimana kawan-kawan
ketahui bahwa tim penyidik Kejaksaan Tinggi Bali telah secara maraton melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dana SPI mahasiswa baru seleksi jalur mandiri Universitas Udayana tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Bahwa setelah dilakukan ekspos beberapa kali dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya, berdasarkan alat bukti yang ada, penyidik menemukan keterlibatan tersangka baru. Sehingga pada tanggal 8 Maret 2023, penyidik pada Kejaksaan Tinggi Bali kembali menetapkan 1 orang tersangka, yaitu Saudara Prof. Dr. INGA. Dengan sangkaan pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 12 huruf E, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.